Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bab berikutnya. At-thayyibatu fil hayati. At-thayyibatu fil hayat itu adalah sesuatu yang baik dalam kehidupan. Hal-hal yang baik ya, baik berupa makanan maupun perbuatan. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu adalah maha baik. La yakbalu illa thayyiban, dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jadi karena Allah itu maha baik, maka Allah itu hanya menerima yang baik-baik saja. Misalkan ya, salat kita yang diterima oleh Allah yang kualitasnya baik. Demikian juga ngaji Quran kita yang diterima oleh Allah yang kualitasnya baik. Kualitas baik itu secara zahir maupun secara batin. Jadi paling gampang misalkan ya, salat yang baik itu adalah secara zahir adalah salat yang sesuai dengan fikihnya, syarat rukunnya terpenuhi. Kemudian secara batin dia ikhlas karena Allah. Jadi kualitasnya akhirnya baik. Misalkan ngaji Quran yang diterima oleh Allah itu yang kualitasnya baik, yang tajwidnya benar, bacaannya benar, kemudian secara niat dia ikhlas karena Allah. Jadi dia itu kualitas baik secara zahir dan batin. Ini yang dimaksud dengan Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Wa innallah, dan sesungguhnya Allah, amaral mu'minina, memerintahkan terhadap orang-orang mukmin, bima amara bihil mursalin, sebagaimana dengan apa yang diperintahkan terhadap utusan-utusan Allah. Jadi Allah itu memerintahkan terhadap orang-orang mukmin sama seperti apa yang diperintahkan terhadap para nabi dan para utusan. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu min thayyibati wa'malu sholiha. Kulu minat thayyibati, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu sholiha, dan beramallah yang sholih ya. Makan yang baik itu, jadi Islam itu tidak hanya menganjurkan makan yang halal saja, bahkan makan yang thayyibat, yang baik ya. Baik secara gizinya, proteinnya, dan lain-lain. Jadi tidak semua yang halal itu kemudian dianjurkan makan, tidak, tapi juga yang halal, tapi juga yang kualitasnya baik. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku terhadap apa yang kalian lakukan alimun, adalah maha mengetahui. Wa qala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari hal-hal yang baik dari apa yang telah kami rezekikan pada kalian. Tsumma dzakara, kemudian Rasulullah menyebutkan ar-rajula, seseorang, yutilus safar, yang melakukan perjalanan jauh ya. Ada orang yang katanya Rasulullah itu melakukan perjalanan jauh, safar ya. Ash'atha, yang rambutnya acak-acakan, jadi sudah tidak perhatian dengan rambutnya ya karena perjalanan jauh. Aghbar, dan bahkan penuh dengan debu wajahnya. Jadi karena perjalanan di padang pasir. Yamuddu yadaihi ilas samai, yang orang ini memanjatkan tangannya ke langit ya. Ya Rabbi, maksudnya berdoa, ya Rabbi wahai Tuhanku, ya Rabbi wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haramun, tetapi makanan yang dia makan haram. Wa masrobuhu, dan minumannya haramun, haram juga. Wa malbasuhu, dan bahkan pakaiannya haramun, haram juga. Wa wudhiya bil haram, bahkan dia diliputi dengan hal-hal yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin doanya diterima. Jadi orang-orang yang seperti ini ya, meskipun dia doa serius terhadap Allah, kemudian dia memanjangkan doanya, tetapi pakaiannya haram, minumannya haram, bahkan makanannya haram, maka doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'anil mufradat, maksud dari kosakata at-thayyib, adapun at-thayyib ya, at-thayyibat yang baik itu artinya adalah minal a'mali ma kana khalisan lillah, adalah amalan-amalan yang ikhlas karena Allah, itu berarti thayyib ya. Wa thayyib minar azzaq, jadi kalau sesuatu yang baik yang berupa perbuatan atau amalan itu adalah sesuatu yang ikhlas karena Allah.
Apapun yang kita lakukan ikhlas karena Allah berarti kualitasnya baik. Wat thayyibu minal arzaki, sedangkan sesuatu yang baik dari rezeki, maktasaba an tariqil halal, adalah sesuatu atau rezeki yang diperoleh secara halal. Itu namanya thayyib ya. Syarhul hadis, penjelasan hadis, hunaka di sana al-alaqatu bainal ibadah al-muhayya, ada korelasi ya, ada keterkaitan antara ibadah yang kita siapkan untuk Allah itu wal ma'kulat allati akalal ibad, dan makanan yang dimakan. Jadi ada korelasi ternyata antara ibadah yang dilakukan dengan makanan yang kita makan. Wa minasyurutil batiniyati liqabulil ibadah, dan termasuk syarat batin ya, syarat yang bersifat batin untuk diterimanya amal ibadah, khulusuma akalna anil haram wasyubuhat, adalah bersihnya apa yang kita makan dari yang haram dan syubhat. Jadi termasuk syarat diterimanya amal ibadah secara batin adalah bersihnya makanan yang kita makan dari perkara haram dan perkara syubhat. Syubhat itu adalah perkara yang tidak jelas ya halal dan haramnya. Lianna ibadatana fil haqiqah, karena sesungguhnya ibadah kita secara hakiki ya, takunu dalilan lisidqi imanina li rabbina alladhi amarna bi ibadatihi, adalah bukti ya, bukti kebenarnya keimanan kita terhadap Allah yang memerintahkan kita untuk ibadah. Jadi ibadah kita itu bukti ya, bukti atau indikator benarnya keimanan kita. Karena iman itu abstrak, maka butuh indikator yang membuktikannya. Wa war rabbul ladzi yattasifu bil kamaliyah wal jamaliyah, yaitu Allah yang mensifati dirinya dengan kesempurnaan dan keindahan. Innahu jamilun yuhibbul jamal, di dalam sebuah hadis itu Allah itu maha indah dan hanya menerima yang indah-indah. Jadi pastikan apa yang kita lakukan itu yang terbaik dan terindah ya, amal kita, kemudian ngaji kita, kemudian ibadah kita dan lain-lain. Innahu thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, dan Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Wal muskilatu, masalahnya, problemnya, allati taduru haulana, yang terjadi di sekitar kita ya, adamul ihtimam bil makulat allati na'kul, tidak adanya kepedulian terhadap makanan yang dia makan. Ini sudah majmu' ya, sudah banyak terjadi di sekitar kita. Banyak orang yang tidak peduli apa yang dia makan, dari mana yang dia makan. Yang penting enak, yang penting kenyang, sudah. Dia tidak peduli apakah halal atau haram. Dia tidak peduli apakah yang dia makan berkualitas baik atau enggak. Alaina an na'rifah bidiqqatin mimma sona. Maka wajib kita itu mengerti dengan baik terhadap apa yang kita lakukan. Amin halalin am haramin, apakah termasuk yang halal atau haram. Apa yang kita lakukan itu, apa yang kita yang kita cari, apa yang kita lakukan untuk menghasilkan uang, apakah itu yang halal atau haram. Maka itu perlu dimengerti ya, terutama di zaman internet, teknologi dan internet, bagaimana transaksi sosial itu banyak dilakukan, transaksi dilakukan secara online. Itu perlu diteliti apakah yang kita lakukan ini termasuk transaksi yang halal atau haram, uang yang kita dapatkan itu halal atau haram. Li'annaha, kenapa harus teliti ya? Li'annaha tu'thiru ala ibatina, karena yang kita makan itu, yang kita peroleh itu ya, uang itu berpengaruh terhadap ibadah kita. Khosotan fi mithli hadzal zamanil akhir, terutama di bagaimana kondisi kita berada di zaman akhir ini, bagaimana hal yang halal dan haram itu menjadi samar ya, bagaimana jualan secara online itu juga berpengaruh, rawan halal dan haram. Misalkan menjual sesuatu yang fotonya itu, foto produknya itu tidak sesuai dengan foto realnya ya, itu juga bermasalah. Kenapa? Karena itu bisa berpengaruh terhadap halal dan haramnya yang kita jual, yang kita terima. Al-ihtimamu bil ma'kulat qalilun jiddan, perhatian terhadap apa yang dimakan itu sangat kecil di zaman sekarang itu. Wadzalika laqad asyara ilaina, dan hal itu sudah diisyarahkan oleh nabi kita, Nabiyuna al-Mustafa fi hadisihi, dalam sebuah hadis, alladzi rawahul Bukhari fi sahihihi, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, yaitu Sahih Bukhari. Sayati 'alan nas zamanun, akan datang sebuah zaman terhadap manusia ya,
la yubalil mar'u ma ukhidha minhu, yang mana di zaman itu orang-orang itu tidak peduli lagi apa yang dia ambil, apa yang ia dapatkan tuh tidak peduli. Aminal halal aminal haram, apakah termasuk barang halal atau termasuk barang haram. Orang-orang sudah tidak peduli, yang penting sudah sukses, yang penting sudah dapat uang banyak, yang penting dia makan, dia tidak peduli apakah itu halal atau haram. Qala sahibuz Zubat, berkata penulis kitab Az-Zubat, wasfan lima akalahu haram, mendeskripsikan terhadap apa yang dimakan oleh orang yang secara haram ya, wa huwa yata'abbadu, dan dia sambil beribadah, fa ibadatuhu mahbutah, jadi ibadahnya tertolak ya. Penulis kitab Az-Zubat membuat syair ya, yang syair bait ya, nanti akan disampaikan, mendeskripsikan orang yang menceritakan orang yang beribadah tapi makanannya makanan yang haram. Dia nyolong misalkan, naudzubillah, dia korupsi tapi ibadahnya juga lancar. Namanya apa itu? STMJ ya, salat terus maksiat jalan ya. Fa ibadatuhu mahbutah, ibadahnya justru tertolak ya. Jadi jangan menyangka bahwa ibadah itu yang lancar sedangkan rezekinya rezeki haram terus diterima. Enggak, justru membuat ibadahnya tertolak ya. Qala rahimahullah, berkata beliau ya, penulis kitab Az-Zubat, wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlul bina'i fawqa maujin yaj'alu. Ini syair ya. Wa ta'atun, ketaatan orang yang makan, ketaatan yang dilakukan oleh orang yang makan barang haram ya, ibadahnya orang yang makan barang yang haram, mithlul bina, adalah seperti bangunan, fawqa maujin yaj'alu, seperti bangunan yang dibangun di atas ombak. Ya percuma, membangun di atas ombak gimana? Ya percuma gitu, tidak sia-sia ya. Hunaka atharun li aklil haram, ada banyak efek ya, ada banyak pengaruh, ada banyak akibat ya dari makan yang haram. Labudda litolabil ilmi ayya'rifah, yang harus diketahui oleh para pelajar, tahdhirun wahtiyatun lahu, agar menghindar dari itu ya, menghindar dari makan yang haram. Wasyarhu kama yali, penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, akibat dari makan barang haram. Al-awwalan, yang pertama, adamu ijabatid da'watih, orang-orang yang makan barang yang haram, doanya tidak diterima. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas, ucapan Rasulullah pada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, atib mat'amakah, pastikan makananmu itu baik ya, tidak diambil dari hal yang haram ya. Takun mustajabat da'wati, maka doamu insyaallah akan dikabulkan. Jadi ini akibat dari orang yang akibat dari makan yang haram, maka doanya tidak diterima. Karena Rasulullah bersabda pada Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau mau doamu diterima, maka pastikan makananmu itu thayyib, makananmu itu adalah yang kualitasnya baik ya, tidak dari hal yang haram ya. Rawahu Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Wa hadzal hadis ini tatamashi ma'al hadis sabiq, sama sejalan dengan hadis yang awal tadi ya, yang tentang ada orang yang berdoa sampai memanjangkan tangannya ke langit ya, tetapi makanan dan minuman dan pakaiannya haram, maka fa'anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin doanya diterima. Dzakarahu alladzi tahaddatsa an rajulin ya'kulu wa yashrabul haram thumma yad'ullah. Ya itu ya tadi ya, orang yang makan makanan yang haram, minum yang haram, kemudian berdoa pada Allah, fa'anna yustajabu, bagaimana mungkin doanya diterima, sedangkan aksesoris tubuhnya ya, semuanya penuh dengan yang haram. Fanzur rahimakallah, maka lihatlah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, ila athari aklil haram, terhadap akibat makan barang yang haram, fi man'i ijabatid du'a, akibatnya yaitu adalah terhalang dari doanya diterima. Wa ma hilatul insani idzan qata'at anhu asbabus sama, maka cara apa lagi yang bisa diperoleh manusia ya, kalau sudah sebab-sebab langit tertutup. Maksudnya kalau pintu langit untuk diijabahnya dia berdoa sudah tertutup ya, maka dia akan nyari cara yang mana lagi, sedangkan pintu doa itu hanya di langit.
Ta'ammal fi qawli syair, maka renungi ucapan syair di bawah ini. Nahnu nad'ul ilahi fi kulli karbin thumma nansahu inda kasfil kurub. Kami ini berdoa kepada Allah agar berdoa pada Allah, mengeluh pada Allah dari segala kesusahan ya. Thumma nansahu inda kasfil kurub, kemudian kita melupakan Allah ketika sudah kegalauan itu hilang, ketika susah sudah hilang, kita lupa pada Allah. Fakaifa narju ijabatad du'a, bagaimana mungkin doa itu akan dikabulkan? Qad sadatna tariqahu bidzunub, sedangkan pintu-pintu terkabulnya doa itu sudah ditutup dengan dosa-dosa. Nah, ini yang banyak dosa yang kita lakukan bisa menghalangi dari diterimanya doa. Tsaniyan, adapun yang kedua, mani'un lil ibadah wa kullu ma fihi haram. Jadi yang kedua adalah mani'un lil ibadah. Makan yang haram itu bisa berakibat tertolaknya ibadah kita. Tidak hanya doa, ibadah kita menjadi terhalangi ya, menjadi tidak sah bisa jadi. Wa fil hadis, di dalam hadis, sebuah hadis, idza kharaja ar-rajulu hajjan, jika ada seseorang yang berangkat haji ya, binafaqatin thayyibatin, dengan nafkah yang baik. Ada orang berangkat haji yang dananya itu diambil dari dana yang halal ya. Wa wada'a rijlahu fil warzi, dan dia sudah meletakkan kakinya di pelana, maksudnya dia sudah berangkat haji maksudnya. Fanada labbaik Allahumma labbaik, kemudian dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik ya di Mekah itu ya. Saya terima saya terima seruanmu ya. Nadahu munadi minas sama, maka nanti akan ada jawaban dari langit ya. Ketika orang haji itu bilang labbaik Allahumma labbaik yang diambil dari harta yang halal, maka dari langit akan dijawab labbaik wa sa'daik, Allah terima sambutannya, Allah terima, Allah berikan, kabulkan dua kebahagiaannya. Wa zaduka halalun, karena bekalmu, karena danamu untuk haji itu halal. Wa rohilatuka halalun, dan kendaraanmu itu halal. Wa hajjuka mabrurun, dan hajimu diterima. Wairu ma'zur, jadi hajinya diterima, tidak tertolak, tidak rugi. Orang yang naik haji diambil dari dana yang halal, tidak korupsi. Maka jawabannya begitu dari langit, labbaik, diterima seruannya, diterima seruannya orang yang haji itu. Bahkan hajinya mabrur ya. Wa idza kharaja binafaqatin khabithatin, sebaliknya kalau orang naik haji diambil dari nafkah yang tidak halal ya, korupsi dan lain-lain, misalkan hasil nipu. Fawadda'a rijlahu fil warzi, ketika dia sudah berangkat, fanada labbaik Allahumma labbaik, kemudian nyampe ke Mekah dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, nadahu munadi minas sama, maka dijawab dari langit, la labbaik, tidak, katanya, tidak diterima sama Allah. Wala sa'daik, dan tidak dikabulkan dua kebahagiaanmu, tidak nerima dua kebahagiaanmu. Zaduka haram, karena bekalmu, danamu termasuk dari barang haram. Wa nafaqatuka, dan nafkahmu haramun. Wa hajjuka wairu mabrur, dan hajimu ditolak. Nah, ini yang menunjukkan bahwa makanan yang haram, dana yang haram itu bisa membuat ibadah kita tertolak. Bayangkan ya, haji itu adalah perkara yang berat. Orang umroh saja itu berat, capek, secara energi dia capek, secara dana dia habis banyak. Kalau ternyata dananya dari barang yang haram misalkan, betapa ruginya dia capek luar biasa haji, dia habis banyak dana, ternyata hajinya tertolak. Ini penting diperhatikannya. Rawahu Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Wa fil musnad, dan di dalam musnad, kitab musnad ya, la yaktasibu 'abdun malan min haramin, tidaklah mencari rezeki ya seseorang ya dari perkara yang haram ya. Ada orang yang nyari rezeki yang haram, fayunfiqu minhu, kemudian dia menafkahkan uang yang haram tadi itu ya, fayubarakallahu fihi, maka diberkati di situ. Wala yatasaddaqu, dan dia tidak bersedekah, bihi fayutaqabbalu minhu, kemudian diterima. Wala yatrukuhu khalfa dhahrihi illa kana zadahu ilan nar, dan ia tidak meninggalkan di belakang punggungnya kecuali semakin menambah dekat terhadap neraka. Artinya sedekah yang dilakukan diambil dari harta yang haram ya, itu justru tidak menambah pahala dia, justru menambah dia semakin dekat pada neraka.
Kenapa? Innallaha la yamhus sayyi bisayyi. Allah itu tidak menghapus keburukan dengan keburukan juga. Jadi kalau mau menghapus keburukan dengan yang baik, walakin yamhus sayyi bil hasan, tetapi Allah itu menghapus keburukan dengan yang baik-baik. Kemudian innal khabitha la yamhul khabith. Karena sesuatu yang buruk, yang hina, yang buruk ya, itu tidak bisa menghapus yang buruk. Misalkan kalian tidak bisa ya mensucikan najis yang ada di sarung kalian dengan air kencing, tidak bisa. Kenapa? Karena sesuatu yang buruk itu tidak bisa mensucikan yang buruk. Rawahul Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Itu efek yang kedua ya, akibat yang kedua. Akibat yang ketiga, thalithan fasadul qalbi, rusaknya hati. Orang yang makan haram itu hatinya semakin rusak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasad mudghatan. Ketahuilah bahwa sungguhnya di dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Idza soluhat soluhal jasadu kullu, yang jika segumpal darah itu baik, maka seluruh tubuh kita akan baik. Wa idza fasadat, kalau segumpal darah itu buruk ya, rusak ya, fasadal jasadu kullu, maka seluruh tubuh kita itu akan rusak. Apa itu segumpal darah itu? Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu namanya hati. Jadi yang paling penting dari diri kita itu adalah hati. Maka kalau kita itu mau sibuk dandani atau sibuk mermak ya, mempercantik, percantik hati. Itu yang paling penting. Karena kalau sudah hatinya cantik ya, hatinya bercahaya, glowing ya. Kalau hatinya sudah glowing, maka seluruh tubuhnya itu akan ikut baik ya. Berbeda kalau hatinya sudah buruk, maka yang tampil dari wajah kita itu adalah yang buruk juga, perilaku kita akan buruk. Maka yang paling baik, yang paling benar bagi seseorang muslim itu adalah sibuk memperbaiki hati. Nanti yang dohir akan ikut insya Allah. Nah, muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala Ibnu Hajar, berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, pensyarah kitab Sahih Bukhari, fihi tambih, dalam hadis ini menunjukkan tambih, peringatan ya, ala ta'dhimi qadril qalbi, memberikan warning tentang pentingnya mengagungkan hati ya, memuliakan, pentingnya merawat hati. Merawat tubuh yang lain itu nomor 2 lah, nomor 1 itu hati. Kalau hatinya sudah bagus, indah, maka luarnya akan ikut indah. Jadi percuma kita itu merawat tubuh luar saja, tapi kalau hatinya nggak dirawat itu percuma. Wal khithu ala solahihi, dan dorongan untuk terus memperbaiki hati ya. Wal isyarah, dan isyarah ila anna li talabil rizq ila anna li talabil kasbi atharun fi. Dan hadis ini menunjukkan bahwa mencari rezeki itu yang halal maupun haram itu bisa berefek pada hati. Nanti kalau rezekinya haram misalkan, maka hatinya akan ikut rusak. Su'ilal Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya rahimahullah, bima talinul qulub. Jadi Imam Ahmad pernah, muridnya Imam Syafi'i ya, Imam Ahmad ini pernah ditanya gimana caranya melembutkan hati. Hati itu kalau sudah kasar ya, sudah kasar, dia dinasihati apapun tidak masuk. Dia ngaji pun tidak ngefek ya. Maka orang ini nanya gimana caranya melembutkan hati. Qala, beliau menjawab, biaklil halal, dengan cara makan yang halal. Jadi makan barang yang halal itu termasuk melembutkan hati. Sebaliknya, makan barang yang haram itu mengeraskan hati. Yang kalau hati sudah keras itu, maka jangankan tanaman, kalam-kalam hikmah, nasihat-nasihat tidak bisa tumbuh di dalam hati ini. Naudzubillah ya. Semoga Allah melembutkan hati kita. Semoga Allah menjauhkan kita dari barang yang haram ya. Makanya Rasulullah mengajarkan doa kita itu, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Allah cukupkan kami dengan hal yang halal ya, dan jauhkan dari hal yang haram ya. Wa aunini bifadlika amman syuk, dan kayakan kami dengan karuniamu, bukan dari yang haram ya. Amin ya rabbal alamin.